yang akan membantu menghidupkan ekonomi kerajaan yang sempat terpuruk. Selain itu, lokasi yang jauh dari kerusuhan dan konflik memberikan jaminan bahwa pemerintahan baru dapat berjalan dengan lebih tenang dan stabil. Keputusan ini membawa dampak besar bagi Kerajaan Mataram, mengarah pada pembangunan pusat pemerintahan yang baru dan lahirnya Surakarta sebagai kota yang akan memainkan peran penting dalam sejarah Jawa. Desa Sala dipilih sebagai lokasi baru untuk pusat pemerintahan karena letaknya yang sangat strategis di tepi Sungai Bengawan Solo, sebuah jalur utama transportasi yang menghubungkan berbagai wilayah di Jawa. Sungai ini tidak hanya menawarkan kemudahan akses bagi perdagangan, tetapi juga menjadi sumber kehidupan yang vital bagi masyarakat setempat, memberikan pasokan air yang melimpah untuk pertanian dan kebutuhan sehari-hari. Keberadaan sungai yang lebar dan dalam menjadikan Desa Sala sebagai titik yang ideal untuk memperlancar arus barang dan manusia, serta memudahkan pengawasan terhadap wilayah yang lebih luas. Akses yang mudah ke pelabuhan-pelabuhan besar di sepanjang sungai juga membuka peluang untuk meningkatkan perdagangan dan ekonomi kerajaan, yang pada waktu itu sangat penting untuk kelangsungan hidup kerajaan. Selain faktor geografis, Desa Sala juga menawarkan rasa aman yang lebih besar dibandingkan dengan Kartasura yang sudah dilanda kerusuhan. Jauh dari kerusuhan dan konflik yang terjadi sebelumnya, desa ini berada di kawasan yang lebih terpencil, namun tetap terhubung dengan jalur perdagangan utama. Dengan pemandangan yang indah dan alam yang subur, lokasi ini juga memberikan suasana yang lebih tenang untuk pemerintahan, yang sangat dibutuhkan setelah kerusuhan yang melanda kerajaan. Pemilihan desa ini menunjukkan kebijaksanaan Sunan Pakubuwono II dalam memilih tempat yang tidak hanya memiliki keuntungan strategi secara ekonomi, tetapi juga mampu memberikan stabilitas dan ketenangan dalam menjalankan roda pemerintahan kerajaan. Desa Sala, yang sebelumnya hanya sebuah desa kecil, kini menjadi titik awal bagi lahirnya kota baru yang akan dikenal sebagai Surakarta. Pada tahun 1745, dengan tekad untuk memulai babak baru dalam sejarah Kerajaan Mataram, pembangunan Keraton Surakarta dimulai di Desa Sala. Proses pembangunan ini melibatkan arsitek dan pekerja terampil yang dipilih dari berbagai wilayah untuk menciptakan sebuah kompleks istana yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan dan kebudayaan kerajaan. Keraton ini dirancang dengan detail yang sangat teliti, menggabungkan elemen-elemen arsitektur tradisional Jawa yang kental dengan nilai-nilai spiritual dan filosofis yang ada dalam kebudayaan masyarakat Mataram. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah tempat yang menggambarkan kejayaan kerajaan, serta memberikan perlindungan yang maksimal bagi raja dan keluarganya dari potensi ancaman luar. Pembangunan keraton ini bukan hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga memikirkan keberlanjutan fungsinya sebagai pusat budaya dan tradisi. Struktur keraton didesain dengan ruang-ruang yang mencerminkan hierarki sosial, di mana raja dan keluarga kerajaan tinggal di bagian yang paling terjaga,